Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, saya atas nama Wahyu Ramadhani. Saya atas nama Wineka Pratiwi. Pada kali ini kami akan membahas materi yaitu komunikasi humas, sekolah, dan pers. Baik, adapun latar belakang dari materi kami yaitu komunikasi humas, sekolah, dengan pers. Yang dimana latar belakangnya itu praktisi public relation bertanggung jawab membuat berbagai media komunikasi, tujuannya sebagai sarana komunikasi dua arah, feedback dengan publiknya. Melalui media komunikasi tersebut, kegiatan dan program public relation bisa menyebar dan dipahami pihak eksternal. Pihak eksternal bisa lebih mengerti tentang program apa yang akan dijalankan praktisi public relation sehingga menimbulkan feedback yang positif. Tak hanya dengan pihak eksternal, pihak pers lebih berperan penting dalam penyebaran informasi maupun pemberitaan di media. Adapun materi yang kali ini kita bahas ada 3. Yang pertama, pers dan fungsinya. Yang kedua, macam-macam media massa dalam public relation. C. Bagaimana pers sebagai media komunikasi. Pada kali ini saya ambil materi pers dan fungsinya. Baik, adapun materi pertama itu pers dan fungsinya. Berdasarkan Undang-Undang tentang Pers Nomor 40 Tahun 1999, pengertian pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memiliki, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan baik dalam bentuk tulisan, gambar, suara, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media elektronik, media cetak, dan segala jenis saluran yang tersedia. Baik, adapun fungsi pers ada 4. Yang pertama, fungsi menyiarkan informasi. Yang kedua, fungsi mendidik. Yang ketiga, fungsi menghibur. Yang keempat, fungsi mempengaruhi. Fungsi pertama itu fungsi menyiarkan informasi. Yang mana fungsi ini utama pers adalah menyiarkan informasi. Melalui surat kabar dapat memperoleh informasi tentang berbagai peristiwa. Yang kedua, fungsi mendidik, yang mana merupakan fungsi kedua dari pers, yaitu surat kabar sebagai sarana pendidik massa. Yang ketiga, fungsi menghibur. Ada banyak hal yang banyak bersifat menghibur, hal-hal yang dimaksud untuk mengimbangi berita-berita berat dan artikel-artikel yang berbobot. Yang keempat, fungsi mempengaruhi, yang mana fungsi ini seperti fungsi mendidik. Fungsi mempengaruhi dalam berita dan artikel dan tajuk rencana. Adapun materi kedua yaitu macam-macam media massa dalam public relation. Hampir semua bidang pekerjaan menggunakan perkembangan teknologi komunikasi, terutama pekerja atau masyarakat yang tinggal pada daerah metropolitan. Begitu juga dengan para pelaku public relation pada masa sekarang. Public relation mampu bertahan pada posisinya dengan bantuan teknologi komunikasi. Menurut OMI Abdurrahman, media yang biasa dipakai dalam public relation meliputi yang pertama, media cetak adalah media yang penyampaian pesannya melalui tulis-menulis, misalnya surat, buletin, majalah, dan lain-lain. Yang kedua, media gambar adalah penyajian pesan atau informasi dengan bentuk gambar atau tayangan film atau slide. Ketiga, televisi dan radio. Media televisi penyajian pesan dengan menggunakan tayangan sekaligus disertai dengan suara atau audio visual, sedangkan radio hanya bisa didengar karena hanya menggunakan suara. 4. Pameran adalah satu kegiatan penyajian karya seni rupa untuk dikomunikasikan sehingga dapat diapresiasi oleh masyarakat luar. Adapun materi terakhir itu pers sebagai media komunikasi. Pers sebagai media komunikasi tergolong media visual. Media visual adalah publisitas yang digunakan untuk berkomunikasi dengan publik. Sementara itu, pesan-pesan yang disampaikan dapat diterima melalui indera mata. Pers sebagai media komunikasi massa memiliki fungsi yang cukup strategis dalam masyarakat. Dalam berbagai literatur banyak ditemukan kajian atau uraian tentang fungsi pers sebagai media komunikasi massa.
Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu yang pertama, komunikasi public relation dengan pihak pers menjadi salah satu kegiatan yang penting. Public relation berperan dalam memberikan informasi kepada masyarakat untuk memperoleh dukungan dan kepercayaan melalui kegiatan hubungan pers atau pers relation atau media relation, yaitu membina hubungan baik dengan kalangan pers. Yang kedua, pers sebagai media komunikasi tergolong media visual. Media visual adalah publisitas yang digunakan untuk berkomunikasi dengan publik, sementara itu pesan-pesan yang disampaikan dapat diterima melalui indera mata ataupun pendengaran. Ada berbagai macam media yang dapat digunakan, mulai dari media cetak sampai dengan media elektronik. Baik, itulah materi yang sempat kami bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.